Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian harian, soal penilaian harian bab 2 kelas 9 mengenai al-haflu bidzikri maulidir rasul. Ya, langsung saja. Ini untuk nomor 1. Kita baca terlebih dahulu teks soalnya. Mada amila Muhammadu ma'a ammihi inda sigari fil Makkah. Mada amila Muhammad ma'a ammihi inda sigari fi Makkah. Apa yang dilakukan Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya ketika masa kecil di Mekah? A. At-tijarah, B. At-ta'lim, Jim. Ri'ayatul ghanam. Ketika kalian melihat teksnya, maka kalian akan temukan jawabannya ialah ri'ayatul ghanam, seperti itu. Baru setelah itu ketika inda sigar ri'ayatul ghanam, setelah ri'ayatul ghanam masuk ke fase di mana Nabi Muhammad ikut bersama pamannya untuk berdagang ke Syam. Lit tijarah. Seperti itu. Oke, lanjutkan. Selanjutnya nomor 2. Hal dhahaba Muhammad ila Syam lil hijrah? Pertanyaannya itu, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam untuk hijrah? Jawabannya na'am atau la. Kalau iya na'am, kalau bukan la. Seperti itu. Selanjutnya mengenai ini. Mata rabba Muhammad ammuhu Abu Talib. Mata rabba Muhammadan ammuhu Abu Talib. Kapan pamannya Nabi Muhammad mengasuhnya? Kapan pamannya Nabi Muhammad, yakni Abu Talib, mengasuh Nabi Muhammad? A. Sitta sanawat, B. Sab'a sanawat, Jim. Samani sanawat. A. Nah, ketika Nabi Muhammad 6 tahun, B. ketika Nabi Muhammad 7 tahun, atau C. ketika Nabi Muhammad 8 tahun. Kira-kira pamannya Nabi Muhammad mulai mengasuh Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun? Silahkan cek lagi sejarahnya ya. Selanjutnya, Mada hadasa bi Muhammadin wa kana umruhu arba'ina sanatan? Apa yang terjadi, atau ada apa yang terjadi, atau apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad ketika beliau umurnya 40 tahun? Ketika umur Nabi Muhammad 40 tahun, apa yang terjadi? Apakah A. Al-Isra wal Mi'raj, ataukah B. Ba'asallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan, ataukah Jim. Amul Huzni. Yang A itu artinya Isra Mi'raj, B. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, ataukah Jim. Tahun kesedihan. Ketika beliau umur 40 tahun, apa yang terjadi sebenarnya? Silahkan jawab sendiri ya. Lalu selanjutnya pertanyaannya ialah kam sanatan makasa Muhammadu fil Madinah? Berapa tahun Nabi Muhammad menetap di Madinah? A. Sitta sanawat, B. Asyra sanawat, atau Jim. Samani sanawat. Apakah A. 6 tahun, B. 10 tahun, ataukah Jim. 8 tahun? Silahkan jawab sendiri. Berapa tahun Nabi Muhammad menetap di Madinah? Ada jawabannya ya di teks sebelumnya. Oke, untuk nomor selanjutnya ini adalah kana titik-titik, ada huruf H, Ra dan Sin, mustayqidhan. Nah, ini kata Al-Haris ini apakah A. Al-Harisi ataukah B.
al-harisu ataukah jim al-harisa? Kalau dimulai dengan kana, apakah menjadi al-harisi ataukah B al-harisu ataukah jim al-harisa? Silahkan jawab sendiri ya. Oke, selanjutnya ini kana dzalika 'alallahi yasir. Nah, ini apakah A dzaliku ataukah B dzaliki ataukah jim dzalika? Silahkan ya cari sendiri. Jawabannya apakah kana dzaliku, kana dzaliki, kana dzalika? Yang pastinya bukan B dan jim. Bukan B dan alif maksudnya. Selanjutnya kanal babu, apakah A maftuhun, B maftuhan atau jim maftuhin? Kalau ada kanal babu yang pertama, isim yang pertama ini harus dhammah. Jadi kanal babu. Kalau yang maftuh ini, kata yang kedua ini akhir katanya harus difathatain. Difathatainkan. Jadi udah tahu kan mana jawabannya antara A, Ba dan Jim. Mana yang akhir katanya menggunakan fathatain, harokat fathatain. Silahkan. Oke, untuk nomor selanjutnya. Kana antunna ulatu hamlin. Apakah berubahkah antunna ini? Apakah A kuntunna atau B kunna atau jim antunna? Kira-kira yang mana? Kalau kana, kalau ana jadi kuntu, kalau anta jadi kunta, kalau anti jadi kunti, kalau antum jadi kuntum, kalau antum jadi kuntum, kalau antunna jadi apa kira-kira? A kuntunna, B kunna atau jim antunna? Ya antunnu. Silahkan jawab sendiri ya. Ini lihat, kana akibatu amriha titik-titik A khusran, B khusrun, jim khusrin. Kana akibatu amriha khusran, khusrun, khusrin. Ini merupakan ayat Al-Quran. Bisa kalian cari di Google juga jawabannya. Tapi kalau kalian tahu konsepnya, kalau isim pertama ini setelah kana, maka harus dhammah. Dan ini isim yang kedua, yang ini, kalau ini nyambung ke sini. Amriha ini nyambung ke akibatu. Khusran, khusrun, khusrin. Ini harokat akhirnya harus berharokat fathatain. Khusr ini. Jadi harus, kalau fathatain akhirnya mana? A, Ba atau jim? Silahkan jawab sendiri. Nomor selanjutnya, kana Maryama wa Isa ya'kulanit ta'am. Apakah Maryama wa Isa ataukah B kana ataukah Maryami wa Isu? Silahkan jawab sendiri yang mana ya. Oke, lanjutkan. Kana hurun maksuratan maksuratin fil khiyam. Silahkan. Kalau kana hurun berarti maksurat itu huruf harokat akhirnya ini pakai fathatain. Mana yang benar? Yang ini atau yang ini? Silahkan jawab sendiri ya. Ini kana hum najihuna fil musabaqah. Nah, najihuna, najihina atau najihan. Kalau wawu itu diganti dengan ya. Jadi khobar kananya itu najihun, wawunya diganti dengan ya. Berarti jawabannya yang mana? Silahkan jawab sendiri ya. Selanjutnya, kana Allahu azizan hakima. Jika tanpa dimasuki kana, maka kata yang digarisbawahi ini menjadi A azizun,
azizan, atau jim azizin. Ini kalau pakai kana Allahu azizan hakima, tapi kalau nggak ada kana ini menjadi azizun, azizan, azizin. Ini konsepnya itu kalau nggak ada huruf kana di depannya maka kembali lagi ke semula, yakni memakai domah tain. Jadi bukan azizan tapi apa kalau diganti domah tain bahasanya. Nah, ini juga sama, pakai domah tain bukan fathah tain. Oke? Mana di antara jawaban ini yang menggunakan harokat domah tain? Silahkan jawab sendiri ya. Nah, begitupun dengan ini. Lihat, kalau kalian tadi jawab, tadi ada yang dalika kan, berarti jawabannya tetap begini jawabannya yang sebelumnya itu. Ini kana dalika fil kitabi masturan. Kalau tanpa kana sama kayak tadi. Ini fathatainnya diganti dengan domah tain. Nah, di antara jawaban ini mana yang memakai domah tain? Harokat akhirnya, harokat huruf akhirnya. Silahkan jawab sendiri ya. Ini juga kalau ini, kalau tadi kalau ada kana waw diganti dengan ya, berarti kalau nggak ada kana ya-nya diganti dengan waw. Berarti jadi bagaimana tulisannya? Apakah A soimuna ataukah B soimina ataukah jim soiman? Yang mana? Silahkan ya jawab sendiri. Sudah dikasih tahu tadi clue-nya bagaimana. Lalu ini kanu mu'minina billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kalau tanpa kana, tanpa dimasuki kana, maka ya-nya diganti dengan waw. Tapi ini yang jadi pertanyaan ini kanu. Nah, di kanu ini ada domir apa? Apakah antum, hum, atau hunna? Kira-kira apa kalau kanu? Antum, hum, atau hunna? Silahkan pikirkan ya. Pikirkan sendiri jawabannya. Nah, ini ada kuntum. Jika tanpa dimasuki kana, maka kata yang di garis bawah ini menjadi gimana ini? Tadi udah ketahuan, udah tahu ini ketahuan. Kalau kita baca ini kuntum berarti tinggal cari aja domir yang ada tumnya. Apakah A, B, atau jim? Silahkan jawab sendiri ya. Jawabannya sudah gampang sekali ini. Tinggal lihat ada ini nih, ada dua huruf ini. Berarti itu jawabannya. Lalu pertanyaannya, kuntum mustada'afina fil ardi. Jika tanpa kana, jadi langsung antum, ininya mustada'afina atau mustada'afaini atau mustada'afuna. Ya-nya ini yang pastinya diganti dengan waw. Oke? Jadi yang diganti dengan waw, yang sebelum huruf nunnya itu waw, itu jawabannya. Apakah A, ba, atau jim? Yang mana? Silahkan ya. Nah, ini juga. Kalau fathatain digantinya berarti dengan domah tain. Mana yang pakai domah tain? Harokat huruf akhirnya, itulah jawabannya. A, ba, atau jim? Silahkan perhatikan dengan baik-baik ya. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan singkat tadi mengenai bagaimana cara menjawab soal penilaian harian bab 2 mengenai yaumiyatuna bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakan soal tersebut dengan benar. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab, memahaminya dan mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.